Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca pada kehidupan manusia. Ayo kita simak. Di sini ada percakapan dari Edo dan Siti. Ibu bacakan ya. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua ada banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang banyak tumbuh, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda, makanan Papua yang khas terbuat dari sagu. Oke, selanjutnya di sini ada tabel tanaman yang subur di daerah kalian. Nanti kalian bisa kerjakan ya di LKPD pada Google Form yang Ibu kirimkan di grup. Selain mempunyai tanaman yang berbeda-beda, Indonesia juga mempunyai makanan khas dari daerah masing-masing yang berbeda-beda. Mari kita simak video berikut. Dan yang terakhir ada seruit dari Lampung. Dari berbagai makanan khas daerah, kita tetap harus saling menghargai perbedaan dalam keberagaman. Nah, pada gambar selanjutnya, kalian bisa menyaksikan di sini ada Edo dan kawan-kawannya sedang makan bersama. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Sedangkan teman-teman yang lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan yang disambal dabu-dabu. Sedangkan Dayu membawa sate lilit khas dari Bali. Lalu Lani membawa capcay, makanan khas keluarganya. Mereka lalu mengumpulkan semua makanan yang ada di tengah. Lalu mereka memakannya bersama-sama dan saling berbagi. Meskipun makanan yang disajikan berbeda-beda, mereka tetap menghargainya dan senang memakannya. Setelah selesai makan bersama, Benny membacakan surat yang ditulis oleh Udin. Udin tidak dapat ikut makan bersama karena sudah 3 hari ia tidak masuk sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ayo kita baca suratnya. Lembang 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayuran ditanam oleh warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun dengan sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan kembali saat keadaan nenek mulai membaik. Salam untuk teman-teman di rumah. Udin, sahabatmu. Nah, lalu pada gambar ini kalian bisa melihat ya, ada sebuah gambar pemandangan alam. Ini adalah gambar tentang proses terjadinya hujan. Hujan seperti yang kalian tahu, salah satu sumber makanan bagi tanaman yaitu air. Bagaimana proses hujan itu terjadi? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, proses terjadinya hujan dari sinar matahari yang panas dapat menjadikan terjadinya penguapan dari laut, sungai, atau sumber air lainnya. Uap air yang berkumpul di udara terbentuk menjadi awan.
Awan semakin lama menjadi semakin besar karena banyaknya uap air yang terkumpul. Awan yang besar juga dapat terkumpul dari banyaknya awan-awan kecil yang terkena angin. Karena kandungan air yang ada di awan sudah terkumpul banyak, maka awan tidak dapat menampung lagi. Karena itulah terjadinya hujan. Hujan adalah butiran-butiran air yang jatuh dari awan. Saat hujan, biasanya anginnya sangat kencang. Hewan-hewan juga biasanya saling berlarian. Nah, salah satunya adalah kelinci. Ayo kita lihat gambar berikut. Ini adalah salah satu gerakan cara kelinci melompat. Mari kita tirukan gerakan kelinci melompat. Nah, anak-anak, setelah itu kalian memperhatikan gerakan pada gambar di samping ya. Kalian kirimkan videonya ke WhatsApp pribadi Bu Guru. Nah, anak-anak sudah selesai. Bahan cuaca, ayo disimak. Anak-anak, ayo kita perhatikan gambar di atas. Bisa kita lihat dari gambar di atas bahwa Lani dan teman-temannya sedang bermain di lapangan. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain kelereng. Tetapi dari pagi cuaca masih mendung. Bahkan saat istirahat Lani masih bisa melihat ada pesawat melintasi awan yang gelap. Lama-kelamaan hujan mulai turun dari gerimis lalu menjadi deras. Sebelum menjadi deras, Lani dan teman-temannya saling membantu membereskan mainannya. Setelah membereskan mainan, mereka berkumpul di dalam kelas. Mereka berpikir, bagaimana ya agar mereka masih dapat bermain seperti saat di lapangan. Akhirnya, mereka mendapatkan ide. Mereka semua membereskan meja dan memingkirkan meja-meja ke pinggir agar ruang tengah bisa digunakan untuk bermain. Mereka saling membantu mendorong meja, merapikan meja, dan akhirnya mereka dapat bermain bersama. Nah, dari gambar di atas, coba kalian berpikir, apakah hujan dapat mempengaruhi kegiatan Lani dan teman-temannya? Ya, perubahan cuaca dapat mempengaruhi aktivitas Lani dan teman-temannya. Bisa kita lihat yang dari tadinya Lani bermain di lapangan, lalu Lani dan teman-temannya berpindah ke dalam kelas. Lalu, mengapa Lani dan teman-temannya saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Dan apakah manfaat dari saling membantu? Ya, ketika membantu, pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dan kita harus saling membantu karena kita adalah makhluk sosial dan saling peduli terhadap teman-temannya. Selain itu, manfaat dari saling membantu adalah selain dapat mempersingkat pekerjaan, kita juga mempunyai teman yang semakin banyak. Pada saat membantu, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bersatu. Apa itu bersatu? Mari kita simak video berikut. Saat melakukan sepak bola,
Meskipun ada temanmu yang berbeda tinggi tubuhnya, warna kulitnya, tetapi kalian tetap masih bermain bersama. Itu namanya adalah sikap bersatu. Tapi bisa disimpulkan bahwa sikap bersatu berarti kalian melakukan hal bersama tanpa melihat perbedaan orang lain. Sekarang mari kita simak teks berikut. Pada saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibumu mengeringkan pakaian. Para pengrajin kerupuk juga bisa mengeringkan kerupuknya agar kering dan siap digoreng. Pada saat cuaca berawan, kamu akan dengan nyaman dapat bermain di lapangan, seperti bermain sepak bola, bermain kelereng, dan bermain layang-layang. Dan saat cuaca mendung, kalian dapat membantu ibu mengangkat jemuran. Dan para pengrajin kerupuk dapat mengangkat kerupuk yang mereka keringkan. Dan saat hujan, kamu dapat berteduh di dalam rumah. Para petani akan senang jika hujan karena sawah tidak akan kering. Tetapi jika hujan terus-menerus, maka harus waspada karena jika saluran tersumbat, dapat terjadi banjir. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Dari berbagai cerita di atas yang telah ibu sampaikan, ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Nah, di dalam LKPD itu, nanti kalian mengisi berdasarkan cerita-cerita yang telah kalian simak pada video ini. Selamat mengerjakan! Nah, anak-anak, sekarang kita akan ke pembelajaran selanjutnya pada hari Jumat, masih dengan tema yang sama, yaitu tentang perubahan cuaca. Pembelajaran kelima, mari kita belajar. Nah, di sini kita lihat ada gambar Lani dan teman-temannya sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar mataharinya bersinar dari celah-celah awan. Nah, setelah mereka selesai bermain, mereka berkumpul di depan rumah. Untuk biasa, setelah main, waktunya mereka mengobrol tentang apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, obrolannya seperti saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Pada saat cuaca panas, berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, lalu mereka kembali bermain lagi. Tetapi saat bermain lompat tali, karetnya lepas semua, berantakan di tanah. Lalu Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu kepada Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Sedangkan Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut, sehingga mereka bisa. Nah, sekarang mari kita lihat video orang berlomba lompat tali. Nah, di sini ada dua tim yang berlomba, tim KII sama tim J. Ayo mari kita lihat tim KII kira-kira dapat berapa ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wah, ternyata mereka bisa ya sampai melompat 22 kali. 22 untuk tim Coba Petri. kita lihat kelompok Selanjutnya, berikutnya tim sampai D. berapa Sudah mereka siap? bisa melompat.
Sudah siap? Ya. Tim versus Jamrop. Tim T. Dimulai. Satu, dua, tiga. Ya, sayang sekali cuma 3 kali ya. Mengapa kelompok kedua hanya mendapatkan 3 dan kelompok 1 bisa mendapatkan 20 kali? Itu karena pada kelompok 1 mereka bersatu. Jadi dalam permainan kelompok, persatuan itu penting. Setelah itu, mereka melanjutkan permainannya di dalam kelas. Mereka bermain engklek. Saat Udin melihat kotak-kotak dalam engklek tersebut, tiba-tiba Udin mengingat materi pecahan yang ia pelajari di kelas tersebut. Nah, coba kita lihat ya pada gambar pertama. Itu ada 1 buah kotak permen. Karena itu tidak dibagi ke siapa-siapa, jadinya ditulisnya hanya 1. Lalu kita lihat ke gambar kedua. Itu ditulisnya 1/2. Kenapa ya? Itu soalnya itu ada 1 permen. Tapi dibagi menjadi 2 orang. Kita bisa lihat kan ada bagian hijau dan bagian putih. Nah, jika yang diarsir hijau hanya 1, berarti ditulis di atasnya itu 1. Lalu karena itu jumlah kotaknya ada 2, jadi ditulis 2 bawahnya. Jadinya 1/. Lalu untuk ketiga itu juga lihat ya, bisa yang diarsir yang warna hijau itu 1. Tapi jumlah kotaknya ada 4. Jadi ditulisnya 1/4. Itu sama saja dengan misalkan kalian mempunyai permen 1 akan dibagi kepada 4 orang. Jadi kalian kebagian. Lalu gambar yang terakhir itu ditulisnya 1/8. Kenapa ditulis 1/8? Ya, karena yang diarsir hanya 1 kotak, tetapi jumlah semuanya ada 8 kotak. Jadi ditulisnya 1/8. Ini juga sama, misalkan kalian membagi permennya kepada 8 orang. Kalian akan mendapatkan bagian 1. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang tersedia. Nah, kita bisa lihat pada kotak yang pertama itu ada 1/2 dan 2/2. Kita bisa lihat bagian yang diarsir, bagian yang 1/2 dan 2/2 lebih banyak yang 2/2. Jadi 1/2 lebih kecil 2/2. Lalu selanjutnya pada kotak kedua ada pecahan 1/4 dan 2/4. Nah, bisa kalian lihat totalnya jumlahnya sama-sama 4 kotak ya. Jumlahnya setiap kotak itu. Tetapi bagian yang diarsir lebih banyak 2/4. Jadi 1/4 lebih sedikit daripada 2/4. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang hewan di sekitarku. Tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Ayo kita mulai. Sekarang kalian coba baca pada buku tema kelas 6 UKS halaman 30 ya. Sekarang mari kita lihat pada teks berikut dan carilah kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Pada kalimat pertama, Wulan memiliki 2 kucing. Apakah sudah benar? Ya, sudah benar. Pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kalimat kedua, Wulan memberi makan kucingnya secara teratur. Adakah yang salah? Ya, pada penggunaan kata kucingnya seharusnya huruf kecil. Lalu pada kalimat ketiga, selain itu, kebersihan kandang kucing juga harus dijaga. Apakah ada yang salah?
Ya tidak. Lalu pada kalimat berikutnya, setiap 3 hari sekali Wulan membersihkan kandang kucing. Apakah ada kesalahan dalam penggunaan huruf kapital? Ya, ada. Pada awal kalimat, pada kata setiap harusnya menggunakan huruf kapital. Pada kata hari, seharusnya menggunakan huruf kecil. Lalu pada kata bulan, penggunaan nama orang harusnya menggunakan huruf kapital. Kalimat selanjutnya, kucing Wulan juga tidak lupa memberi vaksin. Ya, pada penggunaan Wulan harusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Lalu pada kata vaksin harusnya menggunakan huruf kecil. Lalu kalimat selanjutnya yang terakhir yaitu oleh karena itu kucing Wulan menjadi sehat. Pada kata Wulan harusnya menggunakan huruf kapital, dan pada kata sehat harusnya menggunakan huruf kecil. Cobalah sekarang kalian baca teks berikutnya. Dari teks yang sudah kalian baca, kita dapat membaginya ke dalam hal yang harus dilakukan saat berada di kelas dan hal yang tidak boleh dilakukan saat berada di kelas. Pada saat berada di kelas, kita seharusnya memperhatikan penjelasan guru dan mengerjakan soal dengan tepat waktu. Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan saat berada di kelas yaitu datang terlambat dan gaduh di dalam kelas. Ayo kita berdiri, saatnya kita mempraktikkan gerakan pemanasan. Dipraktikkan ya.
sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan di sekitarku. Tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima. Oke, sebelumnya kita baca teks berikut ya. Wulan dan Dina pergi ke kantin untuk membeli makan. Wulan dan Dina melihat Ida di taman sekolah. Mereka kemudian menghampiri Ida. Ida ternyata membawa bekal dari rumah. Mereka memakan makanannya di taman. Di teks berikut, adakah kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca? Mari kita identifikasi. Pada kalimat pertama, seharusnya nama orang menggunakan huruf kapital. Pada kalimat kedua, taman seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, karena bukan nama hari ataupun nama orang. Pada kalimat ketiga, kata mereka, huruf M seharusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Pada kalimat keempat dan kelima, penggunaan huruf kapital dan tanda baca sudah tepat. Nah, mari kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Banyak sekali tumbuhan di taman. Ada bunga mawar dan bunga dahlia. Di dekat taman ada kolam kecil yang berisi ikan. Kolam tersebut juga ada bunga teratai. Wulan, Dina, dan Ida merasa nyaman berada di taman. Pada kalimat pertama, tidak ada kesalahan dalam penggunaan tanda baca maupun huruf kapital ya. Pada kalimat kedua, dahlia seharusnya menggunakan huruf kecil. Pada kalimat ketiga dan keempat, tidak ada kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Pada kalimat kelima, penggunaan huruf kapital sudah tepat, tetapi tanda bacanya kurang, yaitu penggunaan tanda baca titik di akhir kalimat, karena setiap akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Setelah selesai makan, Wulan, Ida, dan Dina bercakap-cakap. Teman-teman, bagaimana kalau kita bermain lompat tali setelah selesai makan? Yuk, kita harus membuat aturan bermain lompat tali terlebih dahulu. Ada yang mau membuat peraturannya? Aku saja, pada saat bermain lompat tali, tidak boleh berbuat curang, bermusuhan, dan bertengkar ya. Oke, siap. Kita memegang ujung karet, kemudian kita berdiri di tengah-tengahnya. Terus teman kita mengayunkan karet melewati kepala kita dan kita harus meloncat supaya karet bisa terus berayun atau berputar. Sambil dihitung ya, setiap berhasil meloncat. 1, 2, 3, 4. Yah, gagal. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan pembelajaran kedua. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, ketika kalian melihat hujan atau kalian sedang hujan-hujanan, apakah kalian pernah berpikir bagaimana proses turunnya hujan? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana proses hujan. Hujan itu merupakan salah satu dari siklus hidrologi. Nah, apa itu siklus hidrologi? Mari kita simak gambar berikut. Siklus hidrologi itu adalah sirkulasi air yang berasal dari laut, lalu ke atmosfer, lalu kembali ke bumi lagi. Jadi, pertamanya terjadi penguapan dari air yang disebut evaporasi dan penguapan dari tumbuhan yang disebut transpirasi. Penguapannya berupa air menjadi gas, lalu dikumpulkan menjadi awan. Pada saat gas terbentuk menjadi awan dinamakan kondensasi. Ketika sudah banyak penguapan yang terkumpul di awan, lama-kelamaan awan menjadi berat karena menampung banyak air dan awan menurunkan hujan yang disebut
presipitasi. Lalu air diserap ke dalam tanah yang disebut perkolasi. Air yang diserap ke dalam tanah akan dialirkan kembali ke laut. Sedangkan air yang jatuh ke aliran sungai dan aliran air yang berada di atas permukaan tanah disebut limpasan atau runoff. Nanti juga akan mengalir kembali ke laut. Nah, jadi itulah proses hidrologi yang akan selalu berputar. Jadi sebenarnya jumlah air di bumi itu tetap sama. Nah, berbicara tentang air, Ibu ada gambar tentang bangau yang mencari makanannya di air. Di sini ada gambar, totalnya ada 8. Nah, tapi belum ada ceritanya. Ibu ingin kalian membuat cerita dari gambar ini. Ibu akan mencontohkannya terlebih dahulu ya, bagaimana cara membuat ceritanya. Setelah itu, kalian mengirimkan video cerita kalian kepada Ibu. Ceritanya tidak harus sama dengan Bu Guru. Oke, boleh sekreatif kalian. Cerita harus urut sesuai gambar. Oke, Ibu mulai. Suatu hari, ada burung bangau sedang mencari ikan di kolam. Tetapi ia sudah terlalu tua sehingga dia tidak bisa menangkap ikan lagi di danau dengan lincah. Nah, suatu saat si bangau mendapatkan suatu ide yang sangat cemerlang. Bangau lalu mengumpulkan semua penghuni kolam. Ia berbicara bahwa sebentar lagi kolam yang mereka tinggali akan segera habis airnya. Untuk itu, bangau ingin membantu mereka memindahkannya ke dalam kolam yang ada airnya, tetapi ia berada di tempat yang sangat jauh. Jadi, bangau harus memindahkannya secara bergantian. Lalu seluruh penghuni kolam percaya kepada bangau. Mereka naik ke mulut bangau untuk dipindahkan ke kolam satunya. Tetapi ternyata bangau berbohong. Dalam perjalanan, ia menurunkan penghuni kolam tersebut dan ia makan semuanya. Cerita ini mengajarkan bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mudah percaya terhadap orang lain. Nah, sekarang tugasnya seperti yang sudah Ibu sampaikan, buatlah cerita dari urutan gambar yang tadi ya. Boleh seperti Bu Guru atau menurut cerita kalian sendiri dan kirimkan kepada Ibu Guru. Nah, dari pembelajaran tadi, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, kita sudah belajar siklus hidrologi dan menyajikan kembali cerita fiksi. Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 2, tumbuhan di sekitarku. Oke, sekarang coba kalian lihat di sekeliling rumah kalian. Apakah kalian menanami tumbuhan-tumbuhan di rumah kalian? Jika iya, tumbuhan apa yang ada di sekitar rumah kalian? Bisakah kalian menyebutkannya? Nah, sekarang marilah kita membaca tentang tumbuhan di halaman rumah Ida. Wulan, Dina, dan Ida pulang bersama. Di pinggir jalan, mereka melihat pohon yang sangat tinggi dan daunnya lebat. Pohon membuat mereka tidak terkena panas. Udara di jalan yang dilewati terasa sejuk. Rumah Ida paling dekat dengan sekolahan. Wulan dan Dina memuji rumah Ida karena halamannya yang indah. Halaman rumah Ida sangat luas dan dipenuhi banyak bunga. Kebanyakan bunga tersebut adalah bunga mawar, tetapi warnanya bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, merah muda, kuning, oranye, dan putih. Nah, dari teks ini, coba kalian perhatikan, adakah kesalahan tanda baca dan penggunaan huruf kapital pada teks tersebut? Oke, kita identifikasikan dari kalimat yang pertama ya. Pada kalimat pertama, pada awal kalimat, seharusnya menggunakan huruf besar. Pada nama orang, Dina dan Ida juga seharusnya menggunakan huruf besar. Sementara jika pada akhir kalimat harus menggunakan tanda baca titik. Selanjutnya, pada kalimat kedua terdapat kesalahan pada penggunaan huruf kapital
di awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Kesalahan yang sama juga terjadi pada kalimat ketiga. Penggunaan tanda baca titik juga seharusnya digunakan pada akhir kalimat. Pada kalimat berikutnya akan Ibu tandai ya bagian mana yang melakukan kesalahan. Nah, pada kalimat berikutnya kesalahan juga sama, yaitu pada penggunaan huruf kapital di awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital, dan pada penggunaan nama seharusnya menggunakan huruf kapital, dan pada akhir kalimat seharusnya menggunakan tanda baca titik. Nah, selanjutnya cobalah kalian baca teks PJOK pada halaman 53 buku tema 6 LKS. Setelah membaca teks tersebut, kalian akan paham bagaimana cara melakukan gerakan lompat kelinci. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Demikian pembelajaran olahraga kita pada pagi hari ini. Di video selanjutnya kita akan olahraga yang berbeda lagi anak-anak. Untuk itu kalian peragakan di rumah dengan bantuan papa dan mama. Oke? Terima kasih untuk kalian yang telah melakukan olahraga pagi hari ini. Salam sehat dan salam semangat. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang tema 6 subtema 2 pembelajaran 5 merawat hewan di sekitarku. Sekarang kita akan membaca teks tentang Wulan dan Ida. Saat istirahat, Wulan dan Ida lebih suka ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan berbagai macam buku. Ada buku tentang hewan dan tumbuhan, ada buku peta dunia, ada juga buku dongeng dan fabel. Wulan lebih memilih membaca buku tentang hewan, sedangkan Ida lebih suka membaca buku cerita. Di dalam perpustakaan, mereka bertemu dengan Buyung dan Salosa. Wulan adalah anak yang gemar membaca. Setiap hari Wulan pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku cerita dan pelajaran. Wulan sedang membaca buku tentang cara merawat hewan. Di dalam perpustakaan ada tata tertibnya. Tahukah kamu apa saja tata tertib di perpustakaan? Ini dia tata tertib di perpustakaan yang harus kalian patuhi. Yang pertama, tidak boleh gaduh. Kalian harus tetap menjaga ketenangan karena akan mengganggu yang lainnya. Yang kedua, dilarang makan karena nanti bisa mengotori tempat perpustakaan. Yang ketiga, mengembalikan buku sesuai tempatnya agar perpustakaan senantiasa rapi. Dan yang keempat, tidak boleh membaca terlalu keras supaya tidak mengganggu pembaca yang lain. Rapi. Dan yang tertib di perpustakaan. Jika kalian ke perpustakaan, patuhi ya.